Lalu bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta menjaga tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga ICU agar tetap aman? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Halo, selamat pagi Dito. Di saat tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit ini meningkat begitu, yang juga berbanding lurus dengan peningkatan kasus COVID-19 dan juga mungkin disesuaikan dengan lokasi bagaimana yang ada di lokasi Anda sekarang, bagaimana antisipasi Pemprov saat ini? Apakah memang sudah siap atau belum, Dito? Ya, halo, selamat pagi. Bram, dapat informasikan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 setiap harinya, memang hal itu juga berdampak kepada tingkat keterisian tempat tidur untuk rumah sakit rujukan COVID-19 atau bed occupancy rate atau BOR di DKI Jakarta sendiri. Memang beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa tingkat BOR untuk tempat tidur COVID-19 sendiri sudah mencapai 14% untuk sekitar 74 rumah sakit rujukan yang ada di DKI Jakarta sendiri. Adapun dapat kami informasikan bahwa 11% tempat tidur ICU sudah terisi. Bahkan berdasarkan dari data yang saya peroleh dari Siranak 3.0 pada pukul 10 pagi tadi, tercatat ada 11 rumah sakit yang rumah sakit rujukan saat ini yang ICU-nya sudah penuh. Di antaranya Rumah Sakit Fatmawati, terus kemudian RSC Dr. Soeharto Hirjan, RSUD Kemayoran, RSUD Koja, RSUD Husada, RSUD Sumber Waras, RSUD Budi Asi, RSUD Tugu Koja, RSUD Anggrek Mas, RSUD Duta Indah, dan RSUD Tanjung Priok. Dan memang perlu diperhatikan juga memang untuk tempat saya sendiri, saya ini berada di Rumah Sakit Budi Asi yang ada di Jalan Dewi Sartika, kawasan Cawang, Jakarta Timur. Memang tempat ICU sendiri memang penuh sejak beberapa hari yang lalu. Dan meski begitu memang masih ada sejumlah tempat tidur untuk pasien dengan menunjukkan gejala ringan atau gejala sedang. Sehingga memang bagi pasien yang masih diketahui mengidap COVID-19 masih bisa dirujuk ke rumah sakit ini apabila memang tidak perlu penanganan khusus atau penanganan ICU itu sendiri. Sementara itu, Bram, dapat informasikan pada tanggal 4 Juli, pemerintah sendiri mengatakan bahwa terjadi penambahan jumlah kasus sebanyak 1.434 kasus, atau saat ini memang tercatat sebanyak 16.476 kasus aktif, di mana jumlah kasus aktif di Jakarta sendiri sampai 4 Juli tercatat sebanyak 8.672, di mana 736 orang itu dirawat. Adapun untuk mengatasi masalah ini, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mensiagakan tenaga kesehatan dan juga fasilitasnya, memang supaya bed occupancy rate masih dalam tahap yang masih aman. Memang kita ketahui bahwa standar WHO sendiri menetapkan bahwa BOR atau bed occupancy rate itu sebanyak 60%, sehingga memang untuk saat ini DKI Jakarta masih bisa dikatakan aman meskipun terus ada peningkatan. Sehingga oleh karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengambil vaksin ketiga atau booster di fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Adapun juga nanti ke depan juga pemerintah pusat sendiri akan berencana membuat vaksin ketiga atau booster ini menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan ke tempat umum atau juga perjalanan keluar kota, misalnya di bandara, masuk ke perkantoran, atau juga tempat mal. Nah, sementara itu mungkin dapat kami informasikan untuk di Jakarta sendiri, disampaikan bahwa Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa ada sejumlah penyebab kenapa kasus terus bertambah. Di antara itu proses, maksud saya protokol kesehatan yang longgar, terutama di dalam ruangan, sehingga memang saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat bahwa banyak masyarakat yang sudah tidak lagi taat kepada protokol kesehatan, terutama menggunakan masker di dalam ruangan. Selain itu juga faktor booster yang masih belum memadai. Perlu diketahui bahwa memang untuk Jakarta sendiri cakupan booster atau vaksinasi ketiga sudah mencapai 40%, tapi memang masih ada sejumlah kecamatan atau tepatnya 9 kecamatan yang tingkat vaksinasi boosternya masih di bawah 40%. Di antaranya Durensawit, Jagakarsa, Kalideres, Cilincing, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Palmerah, dan Pancoran. Sehingga memang terkait hal ini warga DKI Jakarta kembali diimbau untuk melakukan booster yang bisa dilakukan atau bisa mendaftar melalui aplikasi Jaki ataupun juga mendatangi langsung lokasi fasilitas kesehatan yang membawa KTP dan juga kartu keluarga, serta juga mendaftarkan diri di laman corona.jakarta.go.id. Begitu, Bram. Baik, Dito, Anda tadi menyebutkan cakupan vaksin booster di Jakarta masih 40%, kalau kita tahu nasional pun masih sekitar 23% begitu. Apakah ini kemudian elaborasi Anda, apakah ini kemudian sebenarnya ketidakberhasilan pemerintah juga dalam mensosialisasikan? Apakah jangan-jangan kita terlalu lengah dan terlalu abai begitu rasanya seakan-akan COVID sudah pergi dari kita? Bagaimana menurut Anda? Ya,
Tak bisa dipungkiri memang Bram, memang kita bisa lihat masyarakat terutama kalau misalnya kita jalan-jalan memang banyak yang sudah tidak lagi patuh kepada protokol kesehatan, apalagi terutama jika mereka masuk ke ruangan, mereka berada di dalam lift. Dan oleh karena itu memang pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat bahwa kita belum usai dari pandemi. Oleh karena itu tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga meningkatkan imunitas dengan salah satunya yaitu adalah dengan mengambil vaksin booster. Apalagi sekarang vaksin booster terutama di Jakarta sudah sangat mudah untuk dilakukan atau sudah sangat mudah untuk diambil, untuk diperoleh. Bahkan warga di luar Jakarta sendiri bisa datang ke Jakarta untuk menerima vaksinasi booster itu sendiri. Karena memang hal ini adalah salah satu upaya atau ikhtiar supaya memang kita bisa segera melalui pandemi itu sendiri. Nah memang selain juga perilaku masyarakat, memang pemerintah sendiri juga terus berupaya memang untuk meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu ini caranya itu dengan membuat supaya nanti booster ketiga atau vaksin ketiga adalah menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan dan juga untuk mendatangi sejumlah tempat umum seperti perkantoran dan juga pusat perbelanjaan atau mall. Sehingga dalam hal ini memang hal itu diupayakan dapat mempercepat proses vaksinasi sehingga memang jumlah kasus terkonfirmasi harian juga dapat segera turun. Begitu Bram. Baik, harapannya tentu meningkatkan begitu ya cakupan vaksinasi booster untuk seluruh warga tidak hanya Jakarta tapi Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, Arya Dita Utama melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas.